Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Jadi di video ini kita akan bahas apa sih trigonometri itu ya. Jadi trigonometri itu sebenarnya adalah perbandingan. Ya, trigonometri itu hanya perbandingan aja. Tapi perbandingan ini harus terjadi pada segitiga siku-siku. Ya, misalkan kita punya segitiga siku-siku di sini dan kita punya sudut theta di sini. Kemudian kita mau cari tahu nih perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu ada 3 yang basic ya. Kita bisa cari namanya sin theta, kita bisa cari cos theta, kita bisa cari tan theta. Nah, apa sih sin, cos, dan tan itu? Sebelum itu kita lihat dulu. Jadi dalam satu segitiga siku-siku, kita tandain tadi sudut tetanya adalah di bagian sini. Nah, di bagian depannya, seberangnya, ya kalau kalian lihat, ini kita bisa kasih namanya bagian depan. Dan yang nempel sama tetanya, ini kita bisa bilang namanya bagian samping. Dan yang di sini bisa kita sebut namanya bagian miring, begitu. Nah, lalu apa sin, cos, tan itu? Jadi sin itu adalah perbandingan antara bagian depan dengan bagian miring. Ya. Sementara cos itu adalah perbandingan antara bagian samping dengan bagian miringnya. Ya, sementara untuk tan itu adalah perbandingan antara bagian depan per bagian samping. Sesimpel itu. Jadi sin, cos, tan itu adalah perbandingan sisi-sisi tapi pada segitiga siku-siku. Ya, bagian depan samping miring ini itu tergantung dengan sudutnya. Ya. Kalau sudutnya ada di bagian sini, berarti depannya bagian sini, sampingnya sini, dan miringnya juga di sini. Gitu. Nah, misalnya kita punya contoh. Andaikan kita punya ada suatu segitiga siku-siku sama kaki. Misalnya begitu. Anggaplah panjangnya masing-masing kita misalkan 1. Maka sudut di sini, karena ini segitiga sama kaki, berarti kan sudutnya sama besar ya. Sudut dalam satu segitiga itu 180 derajat, kemudian kita kurangin sama 90 derajat. Akan jadi 90 derajat di sini. Kemudian 90 derajatnya kita bagi jadi 2. Maka akan jadi 45 derajat. Oh, berarti di sini adalah 45 derajat sudutnya. Ya. Lalu di bagian miring di sini itu adalah Pitagoras dari kedua sisi siku-siku tadi. Ingat ya, Pitagoras itu untuk mencari sisi miring, simpelnya kalian bisa hitung dengan akar dari 1 kuadrat 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 2. Oke. Lalu berikutnya lagi, sekarang kita udah jadi nih segitiga siku-siku dan semua sisinya udah kita ketahui. Maka dari sini bisa kita tulis. Misalnya pertanyaannya adalah berapa nilai dari sin 45 derajat? Sin 45 derajat itu adalah depan, siapa depannya? Ini adalah bagian depannya dan miring. Jadi kita ulang lagi ya, ini depan per miring. Siapa bagian depannya? Bagian depannya adalah 1 per akar 2. Bagian depannya adalah 1 dan miringnya adalah akar 2 maksudnya. Nah, sama juga kayak cos 45 derajat. Kalau cos 45 derajat adalah perbandingan antara samping dengan miring. Berarti sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah akar 2 gitu. Terus kalau mau tanya tan 45 derajat artinya adalah depan per samping ya. Berarti 1 per 1. Atau hasilnya adalah 1 gitu. Ya. Ini adalah contoh kalau segitiganya berbentuk 45 derajat. Sekarang gimana kalau kita punya suatu segitiga lain
Jadi kalau segitiga yang ini pendekatannya seperti ini. Misalnya kita punya ada segitiga sama sisi. Lalu kita misalin semua panjangnya adalah 2 di sini. Lalu kalau kita punya segitiga sama sisi, tadi kan satu segitiga itu kan 180 derajat ya. 180 derajat ini kita bagi 3. Berarti masing-masing sudut di sini pasti kan sama ya, makanya kita bagi 3. Masing-masing kita dapat 60 derajat. Gitu. Lalu di sini bisa kita belah jadi 2. Jadi dua buah segitiga yang identik. Lalu di sini jadi kita ada sudut siku-sikunya begitu. Ya. Nah, di sini jadi kita akan ambil satu potong bagiannya, misalnya yang sebelah sini, yang sebelah kanannya. Itu kita punya siku-siku, kemudian panjangnya di sini 2, di sini 60 derajat. Kemudian di sini berarti kalau 2-nya kita potong bagi 2 berarti jadi 1 ya. Berarti yang bagian depan ini kita anggaplah namanya tinggi T. Untuk mencari T-nya, di sini kita bisa pakai menggunakan rumus yang tadi. Jadi T itu sama dengan akar dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi kalau mau cari sisi tegak, kalian bisa kurangin. Jadinya adalah akar dari 4 kurang 1. Atau jadinya adalah akar 3 begitu. Nah, setelah kalian dapat di sini akar 3, berarti kalian akan punya sisinya ya, udah lengkap ya tiga-tiganya ya. Maka di sini kita bisa pakai lagi tadi, kita bisa cari sin. Misalnya kita mau sin ini 60 derajat. Berarti adalah bagian depannya adalah akar 3 per bagian miringnya 2. Gitu. Kemudian kita bisa cari cos 60 derajat, berarti adalah samping per miring atau 1/2. Dan tan 60 derajat itu adalah depan per samping atau akar 3/1. Ya. Nah, di segitiga yang sama ini juga kita bisa lihat ya. Jadi kalau tadi kita gambarnya adalah 60 derajat di bagian sini, lalu di sini ada akar 3, 2, dan 1. Nah, yang di sebelah sini ini kan tadi kalau kita lihat lagi ini 90-60 derajat, berarti di bagian sini adalah 30 derajat. Sama, kita bisa bikin trigonometri dari si 30 derajat ini menggunakan segitiga yang sama. Tapi sekarang jadi sisi depan samping miringnya itu jadi berubah ya. Jadi yang di 30 derajat ini menghadap ke sisi yang satu ini ya. Jadi ini bagian depannya. Kemudian ini adalah bagian sampingnya. Kemudian yang di sini adalah bagian miringnya gitu. Baru kita lihat lagi jadinya kalau kita mau cari sin 30 derajat itu adalah depan per miring, berarti jadinya 1/2. Lalu kita bisa cari cos 30 derajat itu adalah samping per miring. Lalu kemudian kita bisa cari tan 30 derajat adalah depan per samping begitu. Oke. Nah, dari yang udah kita cari ini tadi, kita bisa buat trigonometri ini menjadi sebuah tabel. Nah, kebetulan yang tadi kita bahas itu adalah namanya sudut-sudut istimewa. Jadi kita bisa kelompokkan ke dalam tabel. Ada sin, cos, tan. Lalu sudut-sudut yang kita punya tadi adalah ada 30 derajat, kemudian 45 derajat, dan 60 derajat. Untuk sin 30 derajat tadi adalah setengah. Untuk sin 45 tadi adalah setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Untuk cos ternyata nilainya kebalikannya aja. Jadinya adalah setengah akar 3, setengah akar 2, dan setengah. Untuk tan itu adalah tadi tan 30 adalah 1 per akar 3, 1, dan kemudian di sini akar 3 gitu. Ada beberapa nilai trigonometri lain ya, seperti ada sin 0 derajat.
Nah, gimana cara kita mencari sin 0 derajat? Kalian bayangin, kalau tadi kan segitiganya itu kita akan bikin sudutnya kurang lebih seperti ini. Lalu ini bagian tetanya dan ini bagian depan ya kan seperti itu. Tapi sekarang kita mau di sini jadinya adalah 0 derajat. Berarti kita akan membuat si garis yang ini itu sangat kecil atau bahkan nempel dengan garis bawahnya. Artinya adalah bagian depannya itu jadinya nggak ada, atau kita bilang 0. Ya, anggaplah panjang ini adalah R, berarti bagian depannya itu adalah bagian depannya adalah 0, kemudian bagian sampingnya itu adalah R, dan dia nempel dengan bagian miringnya itu juga R. Maka nanti sin 0 derajat itu adalah 0 karena depan per miring. Kemudian cos 0 derajat itu samping per miring, dan samping per miringnya ini merupakan angka yang sama. Maka kita bisa bilang cos 0 itu adalah 1, dan tan theta atau tan 0 itu adalah depan per samping, jadi 0 per R, dan hasilnya 0 juga begitu. Ya. Dan juga kalau misalnya kita punya, anggaplah sekarang 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa sih? Metodenya kurang lebih sama. Jadi kita bayangin sekarang kita punya segitiga 90 derajat itu kan kayak gini ya. Oke. Nah, bayangin sekarang, jadi kalau kita lihat gini ya, karena harusnya kita gambar ini ke atas, terus kita bikin segitiga di sini. Nah, kalau 90 derajat itu artinya kalau ini adalah bagian R-nya gitu ya. Kita bayangin ya ke sini ya. Tadi kan ini bagian R. Nah, di sini adalah bagian depan dan ini bagian sampingnya. Nah, kalau kita punya di sini R, itu artinya bagian depannya, ya, kalau kita lihat di sini, R dan depan ini tuh kayak menjadi satu sekarang. Jadi depannya itu bisa kita bilang R, lalu miringnya itu bisa kita bilang R juga. Sementara sampingnya ini udah nggak ada lagi. Jadi kita akan bisa tulis bagian sampingnya itu adalah 0. Ya, maka dari sini sin 90 derajat itu sama dengan berarti depan per miring, berarti R per R atau 1. Sementara cos 90 derajat berarti adalah samping per miring, berarti 0 per R atau 0. Kemudian tan 90 derajat itu adalah depan per samping atau R per 0. Nah, R per 0 ini bisa kita tulis dalam bentuk namanya infinite atau tak terhingga. Begitu. Ya. Nah, jadi dari sini ya, dari awal pembahasan kita tadi, kalian sudah mulai paham ya, trigonometri itu apa. Ya, kalau kita recap lagi, trigonometri itu adalah perbandingan suatu sisi pada segitiga siku-siku. Di mana sin itu membandingkan bagian depan dengan miringnya, cos itu membandingkan antara bagian samping dengan miring, tan itu membandingkan antara bagian depan dengan sampingnya gitu. Coba satu contoh soal pembahasan begitu ya. Jadi apa sih gunanya trigonometri itu gitu ya. Nah, misalnya dalam suatu kondisi ada seorang anak sedang melihat puncak sebuah gedung. Anaknya ini misalnya punya tinggi 1,5 meter. Lalu si anak ini sedang melihat sebuah gedung. Dia mau tahu ini tinggi gedungnya berapa. Ya. Yang paling simpel adalah anak ini bisa ngukur jarak dari gedung ini ke anak tersebut itu bisa diukur panjangnya menggunakan meteran biasa. Anggaplah dia ketemu 10 meter gitu.
Lalu kemudian di sini ternyata terbentuk sudut 60 derajat ketika dia melihat ke atas. Ada nama alatnya ya, jadi ada alat-alat di bagian teknik sipil, itu untuk mengecek berapa sudut yang dibentuk. Lalu kemudian kita mau cari di sini kira-kira tinggi bangunannya berapa, gitu. Oke, gimana cara kita mengerjakannya? Pertama kita lihat dulu, oh berarti segitiga ini, kita cari segitiga siku-sikunya dulu ya. Jadi segitiga siku-sikunya ini, itu punya sudut 60 derajat. Oh berarti di bagian sini itu adalah 10 meter. Ya, ini bagian sampingnya si 60 derajat. Oke, berarti kita bisa cari, kita butuh di sini bagian depannya berapa. Anggaplah namanya Y. Ya. Oh berarti kita punya 60 derajat, lalu kita punya bagian samping, dan kita punya bagian depannya. Kira-kira tadi dari 3 trigonometri yang sudah kita pelajari, ada sin, cos, tan. Kira-kira perbandingan mana yang tepat? Ya. Ternyata karena di sini adanya bagian depan dengan samping, maka kita bisa pakai tan sebagai perbandingan yang kita pakai. Berarti kita akan pakai tan 60 derajat adalah depan per samping. Artinya adalah Y per 10, ya, itu untuk bagian depan per sampingnya. Lalu tan 60-nya berapa? Oh, tan 60-nya adalah tadi yang kita baru cari. Tan 60-nya itu adalah di akar 3. Baru dari sini bisa kita kasih silang. Oh, berarti 10 akar 3 sama dengan Y. Ya, baru hasilnya berarti tinggi gedungnya ini adalah 10 akar 3 yang tadi kita hitung ditambahkan dengan tinggi anak tadi. Tinggi matanya ya ceritanya ya. Dia 1,5. Nah, kurang lebih nanti jawabannya seperti ini. Gitu. Oke? Kira-kira sekian ya untuk pembahasan trigonometri kali ini ya. Nanti kita akan lanjutin lagi.